Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wah, ini agak menarik begitu kan hari ini. Benar ya, saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa Anies Baswedan mau dijegal. Dan dugaan saya benar begitu kan bahwa apa yang selama ini pada koalisi Prabowo bukan tidak mungkin semuanya ya akan bagaimana seorang Anies Baswedan tidak berkiprah, karena Anies Baswedan itu ya, untuk mengalahkan Anies Baswedan itu salah satunya adalah PKS dan Nasdem di situ begitu. PKS dan Nasdem sekarang kita lihat saja, PKS ditawari posisi Cawagup Jakarta oleh koalisi Prabowo. Bayangkan, artinya apa? Artinya ingin sekali kekuatan dari seorang Prabowo di situ begitu ketika memimpin nantinya. Karena di Jakarta itu sangat sentral sekali. Satu sisi Anies Baswedan barang bagus begitu kan. Artinya ya kalau PKS ini mau, wah jelas Anies Baswedan semakin ribet begitu, ruwet begitu kan ya. Maka pertarungannya di situ adalah PKB dengan PDIP, karena Partai Nasdem kabarnya dan PKS ini kabarnya sudah dirayu oleh seorang Jokowi dan Prabowo katanya dari tim mereka begitu. Makanya kalau semuanya ini serba seperti itu gimana ya? Katanya dan bahkan dapat bocoran mengatakan bahwa dapat Cawagup satu PKS itu dapat Cawagup, ongkos pilpres diganti, dapat menteri, syarat utama tak boleh dukung Anies Baswedan, terus kemudian cawe-cawe jilid 2, tergantung ini apakah tergantung dari PKS apakah mereka akan jualan atau mereka konsisten. Kita lihat saja PKS sekarang ini ditawari betul begitu kan. Artinya apakah ini ditolak? Saya kira PKS akan berpikir dua kali di situ. Misalnya menjadi wakil dari Prabowo, tapi nanti di tahun 2029 kita lihat saja orang tidak akan banyak percaya terhadap PKS karena representasi perubahan itu adalah PKS ya dengan Anies Baswedan. Dan inilah yang kemudian orang-orang akan melihat ya seperti apakah ya konsistensi dari seorang PKS. Nah, bertahun-tahun ternyata menurut saya pribadi juga tidak tahan menjadi oposisi. Tidak tahan menjadi oposisi. Makanya Anies Baswedan tidak dideklarasikan oleh PKS karena masih menunggu jawaban ini. Dan jawaban ini yang sebenarnya masih melihat sih sebenarnya apakah mereka semuanya kalau hanya didapatkan seperti itu, wah ini nih PKS ini tidak berterima kasih sebenarnya kepada Anies Baswedan. Mengapa? Di berbagai wilayah PKS ini naik, apalagi di DKI Jakarta, naiknya sangat signifikan begitu kan. Seharusnya menurut saya pribadi mereka tetap bersikukuh dan konsisten mendukung Anies Baswedan di situ begitu kan, tanpa ada nuansa-nuansa yang kemudian mereka terima dari orang-orang mereka begitu, yaitu adalah dari koalisi Prabowo. Kalau ini diterima jelas jelas di situ begitu ada hal yang kemudian mereka politis ya namanya politik ya kan, tergantung sih sebenarnya ya, tergantung siapa yang yang memodali begitu kan, tergantung apakah mereka naik atau tidak begitu kan. Lihat saja sekarang, kasihan banget begitu ya, Anies Baswedan ternyata mereka punya kekuatan sangat luar biasa, tapi pada akhirnya mereka dikunci begitu oleh partainya ya, yaitu adalah PKS. Kita baca ya dari komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra. Kalau sampai mau PKS ya, si Heri Koswara kami gagalkan jadi wali kota Bekasi. Gue aktif di komunitas ojol dan kopi sekeliling Bekasi. Sedikit banyak ikut memenangkan suara PKS di Bekasi. Camkan itu PKS. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Masa ya lubang yang sama dua kali. Bukannya dulu posisi Wagub pengganti Sandi harusnya drop PKS ya, terus dirampok deh sama Gerindra, masa mau terulang PKS lagi. Ini komentar dari netizen. Saya bacakan dulu begitu kan ya. Mending dapat menteri ya RK Saihu ya versus Anies Baswedan Sandi. Ya. Saya kira silahkan begitu. Kalau PKS ingin dapat wakil lalu kemudian dana pilpres yang keluar diganti, saya yakin dan saya yakinnya PKS akan kiok.
Bayangkan selangkah lagi sebenarnya kalau PKS konsistensi, mereka akan punya presiden. Nah, inilah yang kita lihat sekarang ini. Makanya Anies Baswedan benar ya, Anies Baswedan itu mulai dicegal oleh partai PKS dan oleh pendukungnya sendiri begitu kan. Baik dari partai PKS, baik dari Nasdem di situ. Artinya apa? Artinya mereka tidak mendukung Anies Baswedan. Ini salah satu godaan-godaan yang kemudian sekarang ini dimainkan. Karena sudah tahu, istana itu sudah tahu. Pak Jokowi sudah tahu begitu kan ya. Ketika dilempari tulang, ya siapa yang tidak mau begitu. Artinya Partai Demokrat aja luluh kok kan, begitu logika kita. Artinya ini yang menjadi catatan penting kepada siapapun ya saat Pilpres ya, karena ya sah saja sebenarnya PKS mau dukung siapapun, sah saja silakan, tidak ada masalah begitu kan. Tapi Anies Baswedan saya yakin-yakinnya pasti ada partai PKB dan PDIP yang kemudian insya Allah jelas begitu kan akan mendukung Anies Baswedan. Kalau hanya PKB mereka tidak cukup, hanya 10% begitu kan ya. Sedangkan maksimal atau syarat dari ini semua harus 22% ya dari total kursi pengusung begitu. Ya inilah politik yang ada saat ini. Bayangkan ya, saya tidak berpikir bahwa wah ini gimana PKS mulai agak mulai agak dekat ya dengan istana begitu kan, karena yang kita amati betul begitu kan, kabarnya kalau ini memang benar, wah saya kira Ridwan Kamil yang akan maju di situ begitu melawan Anies Baswedan. Tapi tenang saja, saya yakin dan seyakin-yakinnya Anies Baswedan akan menang begitu kan ya, akan menang. Kita lihat saja, dia punya rekam jejak yang sangat luar biasa ini. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Sayhu mengungkapkan bahwa PKS terdapat tawaran posisi calon wakil gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju untuk Pilkada Jakarta 2024. Ini ngeri-ngeri sedap begitu kan ya, hanya untuk ingin menjegal Anies Baswedan. Nuansa-nuansa politik yang kemudian dimainkan mereka ya, salah satunya adalah partai jegal ini jegal itu. Mirip-mirip lah dengan Pilpres 2024. Mirip-mirip, tidak jauh berbeda di situ begitu kan. Makanya kalau ada tawaran seperti itu, wah ini gimana, tergoda nggak begitu kan ya. Apa yang kemudian dijelaskan oleh Ahmad Sayhu masih menganalisis ya terkait dengan tawaran dari koalisi partai politik pendukung presiden terpilih yaitu Prabowo Subianto. Makanya Prabowo sekarang untuk melawan Anies Baswedan, karena bisa saja kalau Anies Baswedan menang, orang-orang akan menganggap gubernur rasa presiden. Jangan-jangan Prabowo presiden rasa gubernur. Bisa saja orang berpikir seperti itu. Ya namanya politik tidak tahu kita kan, begitu kan. Artinya kita melihat dengan rekam jejak yang ada, Anies Baswedan masih posisi di atas angin begitu dibandingkan dengan Ridwan Kamil. Di samping itu, Sayhu menegaskan bahwa belum ada tawaran kepada PKS untuk masukkan ke pemerintahan Prabowo dan Gibran. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional PAN Zulkifli Hasan mengatakan telah bertemu dengan Jokowi dan sejumlah ketua umum parpol pendukung pemerintah. Dalam pertemuan itu, ia mengaku mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur Jakarta berduet dengan putra bungsu Jokowi, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep. Wah, bisa saja kalau ya seorang koalisi Prabowo lalu kemudian menunjukkan PKS wakil begitu kan. Lalu kemudian Ridwan Kamil yang didukung mereka, jelas kiprah seorang Jokowi menyodorkan Kaisang itu sudah tidak ada lagi di situ. Ruang Kaisang sudah tidak ada lagi. Nah, ini yang kemudian pertarungan yang sangat luar biasa sebenarnya. Kalau benar-benar koalisi Prabowo misalnya benar-benar ingin sekali mereka ingin merebut PKS, silahkan, tidak ada masalah. Tapi kita lihat saja ya. Kalau Kaisang ini diambil oleh Anies Baswedan, pertarungannya bukan PDIP lagi di situ. Ya, pertarungannya adalah bagaimana PKB, Nasdem dan PSI mereka cukup di DKI Jakarta begitu kan. Kalau sesama PSI mereka tidak cukup. Ya, karena PKB 10% ya 10 kursi begitu kan. Terus kemudian
PSI itu hanya 8 kursi begitu kan, artinya masih kurang cukup di situ begitu. Kita membutuhkan 22 kursi begitu kan dari partai pengusung. Artinya kalau kita melihat ini bukan tidak mungkin Nasdem itu akan melihat kalau Kaisang didorong untuk maju sebagai calon wakil gubernur di Jakarta, ini pertarungan sangat luar biasa. Kaisang itu bisa saja alternatif untuk merebut bagaimana mereka koalisi Prabowo merebut PKS, bagaimanapun ya Anies Baswedan harus merebut Kaisang. Seharusnya seperti itu ya politik kita begitu kan, untuk menciptakan bagaimana nuansa-nuansa di DKI Jakarta. Saya kira yang repot itu PDIP mau berlabuh kemana begitu kan ya. Ini yang repot sekali. Yang jelas mereka akan ke Ridwan Kamil mungkin salah satunya begitu kan. Tapi ya kita lihat saja ke depan apakah ini yang akan menjadi cikal bakal pertarungan yang sangat sengit. Bahkan ya sebelumnya Ketua Umum Partai Amanat Nasional dalam pertemuan ia mengaku mengusulkan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta berduet dengan putra bungsu ya Jokowi. Bahkan tetapi Partai Golkar yang menaungi Ridwan Kamil belum memutuskan ia akan berlaga pada Pilkada Jakarta atau Jawa Barat. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan email sapaan akrab Ridwan Kamil adalah kader Golkar sehingga akan lebih mendengarkan keputusan partai berlambang pohon beringin itu ketimbang pihak lain. Tapi kita tunggu saja, siap-siap Ridwan Kamil akan keok. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.